Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu siapa yang benar-benar mencintaimu. Nah, untuk para sahabat yang ingin tahu kira-kira siapa sih yang benar-benar mencintai kita, bisa ikuti pembacaan ini. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Dan untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan pilih deck kartu di awal. Jadi nanti setelah pilih deck, Tarotku akan shuffle decknya, kemudian akan langsung bacakan. Kita akan pilih deck di awal. Silahkan pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 10 detik. Nanti setelah pilih deck, Tarotku akan langsung bacakan. Oke, kita akan mulai dari yang memilih deck yang paling kiri. Sekarang fokus ya, fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Siapa yang benar-benar mencintaiku? Kembali tanyakan dalam hati. Siapa yang benar-benar mencintaiku? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, siapa yang benar-benar mencintaiku? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu, terfokus ke siapa yang benar-benar mencintaiku. Kartu yang muncul pertama adalah kartu 4 tongkat. Ini tentang seseorang yang menuntun kamu, memberitahu kamu kemana hidup kamu harus mengarah. Mungkin kadang orang ini terkesan mendominasi kamu, atau kadang kerasa sok ngatur kamu ya. Ini yang benar, yang begini. Tapi dia melakukan ini karena dia mencintai kamu. Jadi yang pertama, ciri-ciri orang yang mencintai kamu, dia adalah orang yang selalu mengingatkan kamu akan arah hidupmu, akan tujuan hidupmu. Mungkin terkesan sedikit mendominasi, atau mungkin kadang terkesan seperti mengatur kamu. Tapi sebenarnya ya dia melakukan itu karena dia mencintai kamu ya. Kemudian ciri-ciri lainnya adalah ini adalah orang yang mungkin dalam hidup mungkin kamu udah jenuh ketemu sama dia. Dalam artian bisa aja ini pasangan kamu sekarang, atau bisa aja seseorang yang mungkin sebenarnya secara hati kamu ada perasaan malas ketemu dia. Saat ketemu diatur-atur lagi, diarah-arahkan lagi, dan bosan. Dan mungkin dia orang yang cukup cerewet untuk mengingatkan kamu. Tapi sebenarnya dia melakukan ini karena dia mencintai kamu ya. Kita akan lihat ciri-ciri lainnya lagi. Ini adalah sebenarnya di sisi mungkin kamu bosan ketemu dia, jenuh ketemu dia, atau mungkin ngerasa banyak diatur sama dia. Tapi di sisi yang lain, di saat-saat paling berat dalam hidupmu ya, dia orang yang ada untuk kamu. Walaupun mungkin ada sambil ngomel, tapi dia gak pernah meninggalkan kamu ya. Dia selalu ngingetin kamu, bahkan sampai kamu udah bosan diingetin, dia juga selalu ngingetin kamu ya. Selanjutnya adalah ini adalah kartu 2 tongkat. Dia orang yang membuat kamu untuk belajar berani untuk memilih. Karena kamu adalah seringkali saat ada pilihan bersikap ragu. Dan dia adalah orang yang memaksa kamu untuk berani memilih biarpun itu tidak ringan buat kamu. Selanjutnya kembali kartu 5 cup ya. Tadi ada 4 cup, sekarang ada 5 cup. Jujur saja dari bentuk hubungan atau dalam relasi, dia bukan pasangan atau bukan orang yang kerasanya kamu nyaman atau bahagia di sebelah dia. Tapi kalian saat bersama lebih banyak jenuhnya, lebih banyak saling emosinya, lebih banyak beda prinsipnya. Tapi ternyata dia adalah orang yang benar-benar mencintai kamu. Dia mencintai kamu bukan hanya untuk memanjakan kamu atau hanya sibuk untuk bikin kamu senang, bukan. Tapi dia ingin kamu melangkah lebih baik dalam kehidupan kamu. Jadi ciri-cirinya yang pertama adalah orang yang bisa memberi kamu arah hidup ini mau kemana. Orang yang mungkin kamu udah bosan banget ketemu dia, udah jenuh sama dia, tapi dia orang yang selalu ada di masa-masa paling berat hidup kamu. Dia orang yang mengingatkan kamu atau mengajarkan kamu keberanian untuk memilih, dan dia orang yang
yang mungkin cukup banyak gesekan dengan kamu. Saat kamu dirasa kurang tepat, dia akan bisa langsung ngomong gitu aja, dan dia nggak takut melukai perasaan kamu, karena buat dia kamu berubah ke arah yang lebih baik itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar membuat kamu merasa tenang tetapi akhirnya jadi masalah. Dia orang yang berani untuk sampai ribut sekalipun sama kamu ya. Ini adalah ciri-ciri orang yang benar-benar mencintai kamu. Selanjutnya kita akan masuk ke deck kartu yang kedua, yang pilih deck kartu yang kedua. Sekarang fokus ke diri ya, fokus ke diri, lalu sekarang tanyakan dalam hati. Siapa yang benar-benar mencintaiku? Kembali tanyakan dalam hati, siapa yang benar-benar mencintaiku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, siapa yang benar-benar mencintaiku? Aku tebar kartunya. Aku ambil satu buah kartu, terfokus ke siapa yang benar-benar mencintaiku. Kartu yang pertama muncul adalah kartu 9 koin ya. Kartu ini bercerita tentang apa yang sudah ditabur dan ini yang akan dituai. Jadi ini bercerita tentang orang yang udah punya kedekatan dengan kamu sejak masa lalu sampai sekarang. Ini adalah sebuah cerita cinta yang bukan lahir pada pandangan pertama. Tapi ini adalah sebuah cerita cinta yang lahir karena terbiasa dan karena banyak menghabiskan momen dan waktu bersama-sama. Suatu rasa cinta yang lahir dari kebersamaan, dari saling paham, dari saling kenal. Bukan hanya sekedar lihat terus cinta itu, bukan. Tapi sudah melalui kondisi yang bisa dikatakan tidak sebentar ya. Perjalanan kalian tidak sebentar. Kemudian kartu yang kedua. Inilah 2 pentakel. Jika tadi 9 pentakel adalah tentang sebuah kisah yang sudah lama dijalani dan akhirnya rasa cinta itu muncul. Kemudian 2 pentakel. Ini bisa jadi sebenarnya kalian gak selalu bersama. Ini bisa dalam indikasi hubungannya nyambung putus. Ini bisa atau mungkin dia nggak selalu bisa di sisi kamu, ada kesibukan, dia harus pergi. Atau mungkin kalian belum jadian tapi udah kenal lama, dekat. Kemudian dia harus ada kegiatan atau dia akhirnya ada orang lain, kamu ada orang lain karena kalian masih belum jadian. Akhirnya ketemu lagi, jauh lagi, dekat lagi. Nah, hal-hal seperti itu ya. Sempat mengalami kondisi jauh dan dekat dan sampai akhirnya ternyata menemukan bahwa ya dia benar-benar mencintai kamu. Kartu yang ketiga adalah kartu yang muncul adalah kartu Queen of Pentacle. Dia adalah sosok yang ada di masa-masa kamu merasa kesepian. Jadi dia bukan hadir saat kamu ngerasa happy atau senang, tapi di saat kamu sendirian, di saat kamu kesepian, dia adalah orang yang paling pertama muncul dalam pikiran kamu. Kemudian kartu yang ketiga. Kartu yang muncul adalah kartu Page of Wands, di mana kartu Page of Wands bercerita tentang cerita ambisi, cerita pertumbuhan, cerita semangat. Sebenarnya dia adalah orang yang sebenarnya dia udah ngasih simbol atau ngasih tanda atau dia pernah mungkin menyampaikan bahwa dia ingin jalan sama kamu atau dia ingin mencoba untuk menjalin relasi yang lebih serius dengan kamu. Jika ini adalah pasangan kamu, berarti ini akan ke arah bahwa kamu dan dia sebenarnya memiliki ketertarikan di sebuah bidang yang sama atau punya satu hobi yang sama di antara kamu sama dia ya. Dan kemudian jika dia orang yang belum mengutarakan, berarti dia pernah mengutarakan. Kalau ini kamu belum, ini bukan misalkan ini bukan pasangan kamu, berarti dia adalah orang yang pernah menyampaikan bahwa dia pernah suka sama kamu, tapi mungkin saat itu kamu masih belum terima dia. Namun jika dia pasangan kamu, dia adalah orang yang punya satu hobi, satu bidang sama kamu ya. Kita akan lanjut lagi. Kembali kartunya Page of Pentacle, tadi Page of Wands, sekarang ada Page of Pentacle. Ini indikasi kuat ya, karena ada 2 page sudah muncul, indikasi kuat bahwa orang ini sudah pernah menjalin relasi sama kamu atau sedang menjalin relasi sama kamu saat ini. Bisa jadi pasangan kamu sekarang atau orang yang sudah ada kedekatan sekarang. Ciri-ciri pertama, hubungan kalian bukan hubungan baru, bukan jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi karena memang melalui perjalanan dan banyak proses. Bisa jadi pernah putus nyambung atau pernah terpisah, dekat lagi, terpisah, dekat lagi. Dia adalah orang yang selalu muncul di saat kamu merasa kesepian atau orang yang kamu ingat pertama kali saat kamu merasa kesepian atau sendiri. Ada indikasi kuat kalian satu hobi dan ada indikasi kuat bahwa saat ini sekarang kamu sedang punya kedekatan dengan dia atau bisa saja dia dan kamu sudah menjalin relasi saat ini ya sebagai seorang pasangan. Oke, Tarotku akan lanjutkan menuju deck kartu yang ketiga. Sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, siapa yang benar-benar mencintaiku?
Kembali tanyakan dalam hati, siapa yang benar-benar mencintaiku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, siapa yang benar-benar mencintaiku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu terfokus ke siapa yang benar-benar mencintaiku. Kartu yang muncul adalah kartu 5 pentakel. Ini tentang cerita masa lalu, cerita yang udah berlalu. Kemudian di sisi lainnya adalah juga cerita tentang orang yang hadir di saat susah dalam hidup. Dalam artian dia mungkin bukan orang yang membantu kamu, tapi dia adalah orang yang ada di masa-masa berat hidupmu hanya sekedar untuk menemani. Jadi kartu pertama ini ada cerita tentang orang masa lalu, bisa jadi mantan atau orang masa lalu yang selalu hadir di saat-saat hidupmu masanya lagi susah, lagi berat. Dia hadir, dia ada di sisi kamu. Mungkin dia gak bisa memberikan bantuan apa-apa, tapi dia bisa hadir untuk mendengarkan ya. Ciri-ciri selanjutnya adalah ini adalah kartu 4 pentakel ya. Kartu 4 pentakel ini bercerita tentang sebuah kondisi di mana tidak ingin kehilangan. Jika kita kaitkan dengan kartu pertama di mana ada orang masa lalu, ini bisa jadi orang yang dulu pernah dekat atau pernah jalin relasi, bisa mantan atau bisa mantan yang sekarang udah jadi hubungan serius, atau bisa dulu teman dekat yang sekarang udah jadi pasangan, ini juga bisa ya. Orang yang tidak pernah rela untuk kehilangan kamu. Kemudian kartu yang ketiga adalah King of Swords. Seseorang yang rela meninggalkan atau melepaskan apapun yang dia miliki hanya untuk kamu. Jadi orang yang gak mau kehilangan kamu, orang yang rela melepaskan apapun yang dia punya hanya untuk kamu. Kartu yang keempat. Ada 7 pentakel, ini benar-benar drastis ya. Di 3 kartu atasnya adalah cerita tentang seseorang yang rela melepaskan apapun demi kamu, yang gak pernah mau kehilangan kamu. Tapi di sisi lain ada 7 pentakel. 7 pentakelnya cerita diam-diam, cerita tentang melakukan sesuatu dengan disembunyikan dari kamu. Melakukan sesuatu dengan tidak jujur. Ada hal-hal yang dia sembunyikan dari kamu. Dia mencintai kamu. Mungkin disembunyikan ini karena gak pengen ngelukain perasaan kamu. Mungkin pernah ada problem rumah tangga atau keluarga, antara dia dengan keluarga dia. Gak wajib ada hubungan lain ya. Tapi mungkin keluarga dia kurang begitu mendukung hubungan kalian. Atau di keluarga dia cukup ada banyak masalah dan dia gak pengen kamu tahu problem-problem ini. Kita lihat lagi. Kartu yang muncul adalah kartu 2 pentakel. Orang yang bisa dikatakan kadang datang, kadang pergi. Bisa jadi hubungannya on off, atau bisa jadi dia nggak bisa selalu berada di sisi kamu. Karena kalau kita lihat ini problemnya berkaitan sama keluarga ya. Ada sisi problem sesuatu yang disembunyikan di rumah. Oke, kita akan simpulkan. Siapa yang benar-benar mencintaimu, dia adalah orang yang bisa jadi orang masa lalu kamu alias mantan. Atau mungkin teman dekat yang akhirnya sekarang jadi pasangan, ini juga bisa ya. Atau mantan yang sekarang akhirnya balikan lagi, atau bisa. Atau mungkin mantan yang sampai sekarang akhirnya gak balikan lagi. Tapi dia benar-benar mencintai kamu. Kemudian dia adalah orang yang gak pernah mau melepaskan kamu atau gak pernah mau jauh dari kamu. Dia adalah orang yang rela melakukan apapun, mengorbankan apapun, yang penting bisa bareng kamu. Dan dia orang yang dalam keluarganya bisa jadi ada cukup banyak konflik. Bisa jadi cukup banyak hal yang harus dia sembunyikan, alias dia cukup misterius dan tidak terbuka untuk masalah hubungan dalam keluarga dia. Dan juga masalah keuangan dia cukup tertutup. Inilah ciri-ciri orang yang benar-benar mencintai kamu ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Terima kasih.